Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah media tanam, media ember sudah disediakan dan sudah diisi air, sekarang kita memasukkan arang seperti ini untuk media tanam kangkungnya. Kemudian teman-teman bisa menebar benih dalam satu cup ini, bisa dimasukkan 5 ataupun 6 biji kangkung ya. Ini sedang proses pengisian biji kangkung seperti ini. Kang, coba lihat Kang biji kangkungnya Kang. Biji kangkungnya seperti ini. Coba sebaliknya. Nah, ini benih kangkung F1 ya. Nah, teman-teman bisa masukin biji benih atau bisa langsung juga kangkung yang sudah tumbuh. Kemudian dipotong, kangkungnya dimasak dan akarnya bisa ditanam kembali. Itu lebih cepat panennya. Nah, untuk dari biji kita sebar seperti ini. Ini sampai masa panen kurang lebih 17 hari ya. 20 hari udah mulai bisa dipanen. Untuk cara memanennya, teman-teman tinggal memotong bagian batangnya saja dan menyisakan akarnya ya, dan setengah batangnya. Dan untuk periode 14 hari ke depannya bisa dipanen kembali. Jadi kangkung bisa dipanen berulang-ulang kali. Untuk ikannya bisa diambil ketika sudah mencapai 2 bulan ya. Nah, seperti ini. Ini cara proses penanaman biji kangkung. Ini yang metode biji ya. Seperti ini. Nah, untuk bijinya teman-teman bisa beli yang seperti ini. Ini benih kangkung F1 November 25 ya, isi 500 piece. Nah, dalam satu bungkus ini ada 500 piece. Nah, dalam satu pouch kita isi 5 benih seperti ini. Biasanya ketika sudah mencapai 3 hari atau 5 hari biasanya sudah mulai tumbuh tunas ya, sudah mulai panjang. Teman-teman tinggal lakukan siram seperti ini sehari cukup, sekali atau 2 kali. Ini isinya masih lengket seperti itu. Ini ada 6 ember, masing-masing ember ada 10 cup. 10 kali 5 50, 50 kali 6 300. Jadi untuk 6 ember cukup beli bibit F1 kangkungnya cukup 1 bungkus saja. Karena dalam 1 bungkus sudah mencapai 500 ya. Nah, setelah ditebar benihnya, teman-teman bisa lakukan siram seperti ini terus-menerus sampai semuanya terpastikan benihnya basah. Ini juga ember berikutnya asal siram saja ya, yang penting basah dan pastikan benih masuk ke dalam. Dan dilihat juga jangan sampai benihnya jatuh ya. Nah, buat teman-teman, apabila lubangnya terlalu besar bisa dikasih spon ya. Nah, lakukan hal seperti ini, bisa lakukan sehari sekali juga bisa ya, sekaligus memantau kualitas air dan juga merapihkan. Biasanya ada cup-cup yang lepas ya, seperti ini sudah dirapihkan. Nah, setelah tumbuh teman-teman tanpa harus menyemprotnya juga aman ya, tanpa harus menyiram seperti ini. Ini
sudah cukup karena emang akarnya sudah masuk ke air. Nah, untuk nutrisi kangkung ini kita menggunakan E4 dan molase. Jadi molase dicampurkan dengan E4 sehingga kualitas air itu akan baik untuk ikannya dan juga untuk tanamannya. Bahkan E4 itu bisa mengurai amoniak, makanan amoniak dari kotoran ikan dan juga amoniak dari sisa bahan pakan yang enggak dimakan ya, yang sisa-sisa yang habis itu bisa diurai menjadi nutrisi bagi tanamannya sendiri, jadi tidak bau ya. Nah, seperti ini setelah sudah disiram cukup, kita tunggu update beberapa hari berikutnya ya. Nah, ini sebaiknya dalam waktu seminggu sekali dikasih E4 ya, setengah cup saja cukup, setengah cup tutup itu masukin itu sudah cukup. Nah, ini udah disiramin semua. Oke, sudah semua, kita tunggu progres berikutnya sampai benihnya tumbuh. Ini di hari kedua ya, masih dalam tahap mendiamkan air ya, airnya didiamkan terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang outdoor itu harus lebih ekstra ketika hujan, karena ketika hujan biasanya pH air itu akan mengalami kenaikan sehingga ikan itu akan menjadi stres. Nah, untuk mengatasinya saya menempatkan ember ini di bawah ini ya. Nah, di bawah genteng sehingga nggak langsung terkena air hujan, hanya cipratan-cipratan kecil saja gitu. Ini agak aman. Dan pastikan, karena ini akan menanam tanaman dan juga ada hewannya, pastikan matahari itu masuk ya mengenai budik damber ini. Karena kalau tidak terkena matahari akan mengalami kematian ya. Ikannya lele bisa mati dan juga sayurannya pun akan mati, karena setiap makhluk hidup itu butuh matahari untuk fotosintesis ya. Ya, termasuk kangkung dan lele juga membutuhkan matahari. Oke, itu dulu progres hari kedua penyebaran benih kangkung pada budik damber. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.